teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Yegar Karwi Telupere dengan NIM 2403010174. Saya mahasiswa aktif semester 3 program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen hubungan antar pemerintah. Dengan kasus yang saya ambil adalah kasus penyeludupan warga negara Cina ke Australia melalui Laut Nusa Tenggara Timur atau NTT. Isu ini merupakan keamanan lintas batas yang intensif ditangani sepanjang tahun 2024 hingga akhir tahun 2025. Wilayah perairan Rotendao dan Kupang seringkali menjadi titik tolak atau lokasi terdamparnya para penyeludup ini karena kedekatannya dengan perbatasan Laut Australia. Polda NTT berhasil menangkap seorang WNA asal Cina bernama Heijin alias Yenqing yang diduga sebagai otak intelektual jaringan penyeludupan manusia dari Labuan Bajo menuju Australia. Modus yang dipakai pelaku adalah dengan mengatur logistik dan koordinasi perjalanan dari NTT. Nah, untuk memahami hubungan pusat dan daerah secara lebih rinci dalam konteks penyeludupan manusia di NTT, kita harus melihat melalui lensa otonomi daerah versus urusan pemerintahan absolut, serta gesekan kepentingan ekonomi dan keamanan yang terdapat dalam pertemuan ke-12 mengenai hubungan kewenangan pusat dan daerah. Nah, kita mulainya dari konflik kewenangan. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan keamanan luar negeri adalah wewenang absolut pusat. Namun dalam prakteknya terjadi di NTT, terjadi kekosongan koordinasi, dualisme komando, yaitu Polda NTT bertanggung jawab kepada Kapolri atau kepada pusat. Namun dalam kesehariannya mereka harus berkoordinasi dengan Gubernur NTT terkait dampak sosial ketika terjadi penangkapan besar. Seringkali instruksi teknis datang dari Mabes Polri atau ke Kemenkumham yang kadang tidak sinkron dengan ketersediaan kapasitas sel atau personil daerah. Yang kedua ada pengawasan pintu belakang. Pusat sangat ketat di bandara internasional seperti Bandara Soekarno-Hatta, namun pengawasan di pintu belakang atau pelabuhan rakyat seperti di Flores dan Timor seringkali luput dari pantauan radar pusat. Hal ini memaksa Pemda NTT bekerja ekstra tanpa dukungan anggaran operasional khusus untuk pengawasan orang asing. Meski penangkapan imigran ilegal adalah tanggung jawab Kemenkumham atau pusat, namun kenyataannya Pemda NTT sering menanggung dampak sampingnya, yaitu yang pertama ada masalah sosial dan masalah kesehatan. Jika imigran Cina terdampak dalam kondisi sakit atau kelaparan di pulau terpencil seperti Rote atau Sabu, Puskesmas dan RSUD milik daerah lah yang pertama kali turun tangan. Biaya medis ini seringkali menjadi beban daerah sebelum diklaim pusat atau organisasi internasional. Yang kedua ada keamanan masyarakat. Keberadaan migran ilegal ini di pemukiman warga sebelum mereka menyeberang menciptakan keresahan sosial. Pemda NTT melalui Satpol PP dan Kesbangpol harus melakukan deteksi dini tanpa memiliki wewenang untuk menindak secara hukum, karena wewenang ada di imigrasi. Juga terdapat jarak teknologi yang lebar antar kemampuan yang dimiliki pusat dengan yang didelegasikan ke daerah, yaitu yang pertama seperti radar dan patroli. Pusat seperti Bakamla dan TNI AL memiliki satelit dan radar, namun respon cepat di lapangan sering lambat karena kapal patroli besar bersandar di pangkalan utama, yaitu seperti di Kupang. Sementara kasus penyeludupan ini sering terjadi di teluk-teluk kecil seperti di Rote atau di Alor. Yang berikut pertukaran data intelijen mengenai pergerakan warga negara Cina yang masuk dengan visa wisata
seringkali hanya berputar di tingkat pusat. Pemda NTT dan otoritas pelabuhan kecil daerah seringkali tidak mendapatkan data real time mengenai siapa saja orang asing yang masuk ke wilayah mereka melalui kapal feri domestik. Dalam hubungan internasional, Jakarta sering melakukan kesepakatan dengan Canberra, misalnya melalui Bali Proses. Namun implementasi di lapangan sering memberatkan NTT, yaitu yang pertama ada kebijakan turn back the boats. Australia sering mendorong balik kapal ke perairan NTT. Akibatnya, NTT menjadi penampungan tidak resmi bagi imigran yang gagal menyeberang. Pusat dianggap kurang tegas dalam menuntut tanggung jawab Australia atas kerusakan kapal nelayan Indonesia, yang secara langsung merugikan warga di daerah NTT. Hubungan ini bersifat top-down, di mana NTT hanya menjadi pelaksana kebijakan keamanan internasional. Kedepannya dibutuhkan unit pelaksanaan teknis terpadu di NTT yang menggabungkan unsur pusat seperti imigrasi, Polri, dan TNI, dan daerah seperti Kesbangpol dan dinas perikanan, agar penanganan penyelundupan manusia tidak hanya sekedar menangkap pelaku, tetapi juga menutup celah ekonomi dan sosial daerah. Kesimpulannya dari kasus yang saya ambil ini adalah penyelundupan warga negara Cina melalui NTT bukan sekedar masalah pelanggaran keimigrasian biasa, melainkan fenomena yang mengungkap kerentanan sistematik dalam koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa rekomendasi yang secara komprehensif diperlukan transformasi kebijakan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif atau kolaboratif. Yang pertama, pembentukan Joint Border Command atau Komando Perbatasan Terpadu. Pemerintah pusat harus membentuk satuan tugas permanen di Kupang yang melibatkan imigrasi, Polri, TNI AL, Bakamla, dan Pemda NTT atau Kesbangpol. Tujuannya memotong birokrasi koordinasi agar data intelijen dari pusat bisa langsung dieksekusi oleh personil di pulau-pulau terluar. Yang kedua ada digitalisasi pengawasan pesisir atau smart border. Pusat perlu menghibahkan teknologi pengawasan kepada daerah seperti penggunaan drone jarak jauh dan sistem pelaporan warga berbasis aplikasi untuk desa-desa pesisir seperti Rotendao dan Sabu Raijua. Dan yang terakhir ada program nelayan penjaga kedaulatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama Pemda NTT harus melibatkan insentif ekonomi bagi nelayan di wilayah perbatasan, yaitu aksi jika nelayan memiliki kapal yang layak dan pasar ikan yang pasti, mereka tidak akan mudah tergiur oleh upah penyelundupan manusia yang berisiko tinggi tersebut. Baik, itu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.